Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kalau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan Alkitab sudah mengatakan bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Jadi pilihlah yang terbaik, dan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Dan kalau di malam ini kita lagi rehat mendengarkan firman Allah, biarlah Tuhan senantiasa dimuliakan, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa sebelum kita tidur dan menikmati firman Allah secara pribadi ataupun bersama-sama. Ya, ada mungkin yang sendiri, ada yang bersama dengan keluarga. Nikmatilah firman Allah melalui pembacaan firman yang Anda lakukan secara teratur. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita bertumbuh menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kita. Dan kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarlah terang-Mu senantiasa bercahaya dalam hidup kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam 1 Yohanes Yohanes 1 ayat yang keempat dan kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Tema kita adalah biarkan terang Kristus bersinar di dalam hatimu. Ya. Sekali lagi, biarkan terang Kristus bersinar di dalam hatimu. Nah, mengapa kita harus membiarkan terang Kristus bersinar di hati kita sebagai orang yang percaya? Karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam Dia ada hidup. Jadi dalam hidup itu ada, dalam Kristus itu ada hidup. Jadi kalau di dalam Dia ada hidup, seharusnya kita biarkan terang anak manusia itu bersinar atas kehidupan kita. Yang kedua, kata firman Allah adalah bahwa ada kegelapan. Dan kita tahu kematian membawa kegelapan kekal. Jadi kenapa Yesus itu turun? Karena ada kegelapan yang sangat akan dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau dia tersesat, kalau dia tidak mau mengikuti arahan Tuhan, kematian akan menguasainya. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya dia turun ke jurang maut, mengalahkan kuasa maut dan mengambil kunci jurang maut, sehingga kita ketika kita putus napas oleh karena dosa-dosa, ya kan Alkitab katakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi walaupun kita sudah dibebaskan, kita harus mengalami namanya kematian fisik, ya. Kita harus mengalami namanya kematian fisik. Walaupun di sebagian, kalau Tuhan anugerahkan kepada mereka, supaya ketika Yesus datang di angkasa kali yang kedua, dan yang masih hidup, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata. Tapi mengapa kita mengalami kematian? Supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, tubuh jasmani ini yang tidak akan
menerima kehidupan yang abadi itu. Makanya kematian tidak akan kita alami ketika kita berada bersama, percaya kepada Kristus Yesus yang adalah terang anak manusia itu. Yang ketiga katanya firman Allah adalah, bila terang Kristus ada, kegelapan tidak menguasai kita. Haleluya. Jadi kalau ada terang Kristus, maka kegelapan itu sirna dengan sendirinya. Ketika kegelapan itu sirna dengan sendirinya, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan terang. Kita mampu melakukan apa yang sesuai dengan terang itu. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Terang itu berbuahkan kebaikan, kasih, dan kemurahan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berada di dalam kehendak Allah, itu adalah terang Allah bagi setiap kita. Dan itu sebabnya biarkan terang Kristus itu menyinari hati kita. Yang kita tahu sebelum kita percaya kepada Yesus, tentu kita sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kegelapan dalam hati kita. Dan ketika saya tinggal dalam kegelapan, kita punya perguruan, ya, kita punya dibayat istilahnya untuk mendapatkan hal-hal yang ya macam-macam lah, ilmu kebal dan lain sebagainya. Dan kemudian kita mengikuti aliran-aliran olahraga yang merasa membuat kita seperti saya mengikuti silat dan belum lagi mengikuti yang lain-lain. Dan itu sebabnya, karena apa? Kita tidak merasa nyaman dengan diri kita. Jadi kita perlu merasa kalau kita punya ini dan itu, punya ilmu kebal, kita akan merasa hebat, merasa luar biasa. Ternyata kita ditipu. Justru kita tidak mengalami damai. Justru kita tidak mengalami apa yang disebut kebahagiaan itu. Tapi ketika kita mengakui, melepaskan segala apa yang mengikat diri kita, yang berhubungan dengan kuasa kegelapan itu, terang Tuhan datang, kita dibebaskan. Haleluya. Jadi yang terakhir yang harus kita adalah terang Kristus akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, kepada kebenaran, kepada kehidupan yang kekal. Jadi kalau ada terang Allah, terang Kristus, terang anak manusia itu ada pada kita, kita akan bebas dari segala penghukuman. Kita tidak lagi mengikuti keinginan dunia ini. Kita tidak lagi mengikuti keinginan setan, Bapa pembohong, iblis itu. Kita tidak ikuti lagi itu. Kita langsung buat gentar kerajaan kegelapan itu. Karena apa? Kita sudah ada di dalam Kristus. Itu sebabnya ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, pasti setan itu keluar. Tidak bisa tidak. Kalaupun kita mengalami pergumulan, seperti yang saya pernah katakan, bahwa ketika kami mengusir setan selama dari mulai jam 10 pagi minggu sampai jam 1 siang hari. Masuk keluar karena orang ini tidak mau menerima Yesus. Dan sampai pada akhirnya saya katakan, kalau kamu tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, terserah. Itu sudah menunjukkan jam 12. Kita sudah lelah. Bayangkan dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan ketika dia jam 12 lewat itu dia dilepaskan, kita langsung baptis dia. Ketika dia mau menerima Yesus, dan sekaligus kita baptiskan dia. Dan mengapa kita lakukan?
Karena ketika orang mengaku Yesus dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Hatinya memegang janji Allah, Tuhan akan menguasainya. Sekalipun mungkin dia masih lemah imannya, tapi Tuhan tahu untuk memagarinya. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi kerasukan. Dia bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Karena apa? Dia membiarkan terang atau sinar Kristus itu menerangi hatinya yang paling dalam. Sehingga dia mengalami pembebasan. Dia tidak lagi dikuasai oleh roh-roh nenek moyangnya. Dan dia kemudian bebas dan menjadi saksi yang baik. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ketika terang Allah itu menyinari hati kita, hidup Tuhan itu ada pada kita. Kematian yang membawa kegelapan kekal itu dilenyapkan. Ya, kegelapan tidak akan menguasai kita, dan terang Kristus akan menuntun kita kepada kebenaran, kepada kasih, dan kepada hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Terlebih, ini yang mau saya katakan, terlebih pada ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kita sepanjang umur hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Siapa yang bisa menyenangkan Tuhan seumur hidupnya? Nggak ada. Saya nggak bisa. Kita semua nggak bisa. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Tapi dengan bantuan Tuhan, dengan proses yang panjang ini yang sudah kita lewati, kita jatuh bangun, ya. Ada yang sempurna? Tentu tidak. Saya pun tidak sempurna. Tapi yang saya tahu, melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara-perkara yang besar. Itulah sebabnya Yesus memberikan teladan bagi kita untuk datang pagi-pagi sekali, untuk datang memuji Tuhan. Memang tidak selamanya kita bisa lakukan pagi-pagi sekali, apalagi dalam keletihan, apalagi dalam mungkin sudah tugas yang lama. Tetapi saya mau katakan, belajarlah untuk datang sendiri dengan Tuhan atau bersama, berjalan dengan Tuhan, bergumul di dalam kesunyian malam, hanya ditemani suara jangkrik dan lain sebagainya. Mungkin sekali-kali suara mobil yang menyertai engkau. Dan dalam keheningan itu engkau menyerahkan diri, atau kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, saya sering melakukan karena saya sadar keberadaan saya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, kalau engkau membiarkan terang itu bersinar dalam hidupmu, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan akan menjadi penolongmu, pembelamu saat engkau tidak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Tuhan akan datang untuk menjadi pembelamu. Saya tidak mengatakan bahwa ikut Tuhan itu pasti kita menjadi senang, kita menjadi tidak melewati masa-masa susah, masa-masa derita. Tidak. Salib akan kita pikul, proses akan kita jalani. Proses setiap orang berbeda. Tapi kalau terang Allah itu ada dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan mampu melewati hidup yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Terang itu yang adalah Kristus sendiri akan memampukan kita untuk berjalan di jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun sukar, walaupun sulit, tapi Tuhan akan memampukan kita terus bersama dengan Dia. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, Kau biarkan terang-Mu bercahaya, bersinar atas hati kami, supaya kami mendapatkan hidup Tuhan. Kegelapan neraka tidak, kematian itu tidak ada pada hidup kami, dan kami mengalami tuntunan Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kami menikmati terang Kristus yang menguasai hati kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kalau engkau sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit aku perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi engkau yang mengalami persoalan,
dan datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya kepadamu. Engkau Allah yang kami andalkan, yang kami percayai selama umur hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Selama kami masih ada di muka bumi ini Tuhan, dengan segala proses yang kami alami, kami akan terus mengalami kemenangan, akan terus mengalami nikmat terang anugerah-Mu, dan menikmati arah yang benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Dan itu sebabnya bagi mereka-mereka yang sedang mengalami penderitaan, Engkau datang kepada mereka, menolong mereka dari segala kesulitan mereka, dan memampukan mereka terus berjalan di dalam terang itu. Terima kasih, karena kami tahu kalau terang Allah itu ada dalam hidup kami, kami tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan terang Allah itu menyertai hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya malam ini Tuhan Yesus tetap memberkati kita, dan jangan lupa untuk terus membaca firman Allah, mencintai Dia, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita dengan jalan mentaati Dia sepanjang umur hidup kita. Biarkan Dia senantiasa menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kita. Mantap, mantap, mantap.